Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan nama saya Muhammad Faisal Abdul, Muhammad Fakir Hadi, nama saya Rizky Biasa, nama saya Muhammad Firmansyah. Di sini kami akan membahas materi tentang ulama-ulama perawi hadis. Oke, yang pertama yaitu pengertian perawi. Perawi yaitu orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis dari satu orang kepada yang lainnya. Rawi sendiri menurut bahasa adalah orang yang meriwayatkan hadis. Sedangkan menurut istilah yaitu orang yang menukil, memindahkan, atau menuliskan hadis dengan sanadnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Oke, yang selanjutnya yaitu syarat-syarat perawi. Yang pertama, diwajibkan Islam. Yang kedua, baligh atau sudah dewasa. Yang ketiga, adil. Yang keempat, dabit. Nah, dabit sendiri yaitu orang yang hafalannya kuat tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja jika ia menghendakinya. Selanjutnya yaitu ulama-ulama perawi hadis. Yang pertama ada Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri meriwayatkan sekitar 5.374 hadis. Yang kedua, Abdullah bin Umar yang meriwayatkan sejumlah 2.630 hadis. Yang ketiga, Anas bin Malik yang meriwayatkan sekitar 2.286 hadis. Yang keempat yaitu Aisyah binti Abu Bakar yang meriwayatkan sejumlah 2.210 hadis. Dan Aisyah sendiri hadis-hadisnya itu lebih mengenai tentang rumah tangga dan wanita. Ulama-ulama perawi hadis. Yang kelima itu adalah Abdullah bin Abbas. Di umat begitulah para sahabat menggelari Abdullah bin Abbas. Sahabat yang termasuk junior di antara generasi sahabat lainnya. Namun semua bersaksi bahwa Ibnu Abbas ini merupakan sumber ilmu yang sangat diperhitungkan. Dan yang keenam ada Jabir bin Abdullah. Sahabat Ansor ini adalah pembela Rasulullah sejak langkah pertama Rasul di kota Madinah. Seringnya beliau menghadiri majelis Rasulullah di Masjid Nabawi dengan ingatannya yang kuat membuat beliau meriwayatkan banyak hadis. Dan yang ketujuh itu ada Abu Said Al-Khudri. Beliau berusia 10 tahun ketika Rasulullah datang ke Madinah. Di usia 12 tahun beliau ingin ikut dalam perang Uhud, namun Rasulullah melarang karena usianya masih terlalu muda. Dan yang ke-8 ada Imam Bukhari. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Beliau dilahirkan di Bukhari atau Uzbekistan setelah sholat Jumat pada tanggal 13 Syawal 1904 Hijriah atau 810 Masehi. Sejak umur 10 tahun dia sudah mempunyai hafalan hadis yang tidak sedikit jumlahnya. Beliau telah menulis kitab hadis yang memuat 600 hadis. Kemudian beliau pilih lagi menjadi 100 hadis sahih dan 1000 hadis tidak sahih. Dan ke-9 ada Imam Muslim. Beliau mempunyai nama lengkap Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Quraisy. Beliau dilahirkan di Nasabur, Iran tahun 204 Hijriah 820 Masehi. Dia adalah muhadisin dan hafiz yang terpercaya. Dia pergi ke berbagai kota untuk berguru hadis kepada Yahya bin Yahya. 10. Imam Abu Dawud. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Ashad bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amr bin Amran al-Asdi as-Sijistani. Ia dilahirkan di Sijistan pada 202 Hijriah. Ia seorang ulama. Abu Dawud menghasilkan sebuah karya terbaiknya yaitu Kitab Sunan Abi Dawud. Kitab ini dinilai sebagai kitab standar peringkat 2 dalam bidang hadis setelah kitab standar peringkat pertama yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam kitabnya tersebut Abu Dawud mengumpulkan 4.800 buah hadis dari 500.000 hadis yang ia catat dan hafal. Karangan Abu Dawud yang berjumlah 20 judul dan tidak kurang dari 13 judul kitab dalam mengulas karya tersebut dalam bentuk syarh. Yang ke-11 ada Imam At-Tirmizi.
Beliau mempunyai nama lengkap Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saura At-Tirmizi bin Musa bin Dahak As-Sulami Al-Buki. Ia lahir di Termes, Tajikistan pada bulan Zulhijjah 209 Hijriah. At-Tirmizi adalah seorang murid dari Imam Bukhari dan beberapa guru lainnya seperti Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa. Kitab beliau yang terkenal Jami' At-Tirmizi menyebutkan seputar permasalahan fikih dengan penjelasan yang terperinci. Beliau juga memiliki kitab Ilalul Hadis pada usia 70 tahun. Ia meninggal di tempat kelahirannya Termes pada akhir Rajab tahun 279 Hijriah. Yang ke-12, Imam An-Nasai. An-Nasai memiliki nama lengkap Abu Abdirrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasai bin Ali bin Bahran bin Sinan, sedangkan nama panggilannya adalah Abu Abdurrahman An-Nasai. Beliau lahir di Nasa Khorasan 215 Hijriah. Seorang ahli hadis ini memilih Mesir sebagai tempat menyiarkan hadis-hadis. Beliau mempunyai keahlian dalam bidang hadis dan ahli fikih dalam mazhab Syafi'i di kota Damaskus. Ia menulis kitab Qasais Ali bin Abi Thalib. Yang ke-13 ada Imam Ibnu Majah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qaziani Ar-Rabai Al-Qazwani. Beliau lahir di Qazwin, Iran 209 Hijriah. Majah adalah nama gelar lakop bagi Yazid. Pada usia 21 tahun dia mulai mengadakan perjalanan untuk mengumpulkan hadis. Dengan cara tersebut dia telah mendapatkan hadis-hadis dari para ulama terkenal yang mana juga sebagai gurunya seperti Abu Bakar bin Abi Syaibah. Karya utama Ibnu Majah dalam bidang hadis adalah Sunan Ibnu Majah yang dikenal sebagai salah satu dari 6 kitab kumpulan hadis yang terkenal dengan julukan Al-Kutub As-Sittah, 5 kitab hadis. Yang lain dari kumpulan tersebut adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan An-Nasai. Ibnu Majah wafat di tempat kelahirannya Qazwin hari Selasa tanggal 20 Ramadan 273 Hijriah dalam usia 6. Di sini ada Imam Ahmad atau alias Abu Abdillah bin Muhammad bin Hanbal atau Al-Marwazi. Nah, dia itu sosok ulama hadis yang terkenal kelahiran Baghdad. Dia dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Beliau terkenal sebagai salah seorang pendiri mazhab. Nah, mazhab itu adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa. Nah, yang dikenal dengan nama Hanabilah atau Hanbali. Beliau mulai mencari hadis sejak berumur 16 tahun hingga merantau ke kota-kota timur tengah. Dari perantauan inilah beliau mendapatkan guru-guru kenamaan, antara lain itu Sufyan bin Usainah, Ibrahim bin Sa'ad, Yahya bin Qatan, dan beliau adalah salah seorang murid Imam As-Syafi'i yang paling setia. Nah, dia merupakan seorang ahli hadis yang diakui kezuhudannya. Menurut Abu Zur'ah, beliau mempunyai tulisan sebanyak 12 macam yang dikuasai di luar kepala. Beliau juga mempunyai hafalan matan hadis sebanyak 1 juta buah. Nah, karya beliau yang sangat gemilang adalah Musnadul Kabir. Kitab ini berisikan 40.000 buah hadis yang 10.000 diantaranya merupakan hadis ulangan. Atau karya beliau yang paling utama adalah Musnad Ahmad yang tersusun dari 30 juta al-hadis dalam 24 juz. Beliau pulang ke rahmatullah pada hari Jumat Rabiul Awal 241 Hijriah atau 855 Masehi di Baghdad dan dikebumikan di Marwaz, yang mana jenazahnya diantar oleh 800.000 orang laki-laki dan 60.000 orang perempuan. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan ya. Nah, yang pertama di sini ada
Saudari Putri Wulandari yang bertanya, nah kalau dilihat dari syarat perawi hadis, apakah ulama zaman sekarang bisa menjadi rawi hadis? Terima kasih. Nah, bisa dengan syarat sanad atau menyampaikannya harus jelas. Nah, penyampaiannya syaratnya tersambung, terus tidak ada syaz dan tidak ada ilat. Nah, segitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anton Iswandi. Izin bertanya, coba bacakan hadis tentang bersedekah dan bagaimana menurut pendapat kalian mengenai ustadz yang memaksa orang untuk bersedekah. Di sini ada dari hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, turunkanlah atau datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Dalam salah satu hadis qudsi Allah berfirman, hai anak Adam, infaklah, nafkahkanlah hartamu, niscaya aku memberikan nafkah kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk bagaimana menurut pendapat kalian mengenai ustadz yang memaksa untuk bersedekah, yaitu sebenarnya orang yang tidak wajib zakat saja tidak boleh dipaksa untuk mengeluarkan zakat, dan tidak boleh meminta orang lain untuk melebihkan jumlah zakat dirinya. Nah, seperti itu. Selanjutnya dari Ramdan Pajar. Pertanyaannya yaitu, pada saat itu siapakah yang menentukan hadis sahih atau tidaknya? Apakah perawinya ataukah diakui antara perawi hadis? Sementara itu, hadis lemah tetap bisa diaplikasikan untuk keutamaan amalan sunnah atau fadailul amal, namun tidak bisa dipakai sebagai referensi hukum dan akidah. Gitu. Terima kasih. Sekian dari bapak kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.